Ya, dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Yang keempat, jadi memang dia Tuhan. Mujizat-mujizat yang dia lakukan memang dari itu. Dia Tuhan. Memberi makan 5.000 orang. Dari situ menyembuhkan orang yang buta, membangkitkan orang yang mati. Itu kuasa mana? Kuasa Tuhan. Jadi itu bukti kuasa Tuhan. Ya, jangan percaya Allah lain. Allah lain itu hanya nama saja. Gitu. Sudah? Sudah? Oke. Nah, bagaimana dengan Yohanes 13:16? Kalau Anda mengatakan dia setara. Yohanes 13:16. Anda mengatakan Yesus sama Bapa setara. Bagaimana Yohanes 13:16? Iya, Yohanes 10:30 dia Bapa dan Bapa setara. Makanya tidak diterima oleh salah. Yohanes 13:16. Yohanes 13:16. Ya, aku berkata bahwa sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Nah, terus Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa mengutus Yesus. Bapa. Berarti Yesus sama Bapa setara apa tidak? Setara lah. Tolak lagi bibir. Yohanes 13:16. Aku berkata kepadamu, yang berkata itu siapa? Yesus kan? Iya. Oke. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat ini menjelaskan Yesus sama Bapa setara apa tidak? Ya, kalau Yesus sama Bapa itu setara. Terus ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya harus tunduk taat kepada otoritas. Diputar. Yang penting lancar perpuluhan ya. Coba Pak Pendeta baca Yohanes 14 nomor 1. Tapi terima toh Yohanes 10:30. Yohanes 10 ayat 30 itu baca dari 25 loh. Aku dan Bapa adalah satu-satu dalam pengajaran, bukan satu dalam hakikat dalam Tuhan, tidak. Begitu. Karena ajaran yang aku ajarkan ini bukan berasal dari diriku, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Jadi aku dan Bapa adalah satu-satu dalam pengajaran, bukan satu dalam kesetaraan, tidak. Karena di Yohanes 13:16, seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Begitu Pak Pendeta. Jadi kalau kita mau memahami ayat yang satu, kita jangan lupa ayat yang lain. Begitu. Nah sekarang begini Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta baca Yohanes 14 nomor 1. Apa bunyinya di situ coba? Ya, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ya, satu yang percaya. Kan? Pasti bersyarat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Loading, percaya juga kepada Yunus Ruben. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Iya, tetap percaya satu kalau di dalam Kristen. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Tetap satu, percaya satu. Karena Dia dan Bapa adalah satu. Tidak ada dia. Coba dia dalam Yohanes 10:25. Coba Anda baca. Yohanes 10:25. Kan sampai 30 itu kan mereka satu dalam pekerjaan. Boleh saya kasih tahu? Silakan boleh. Anda punya hak itu. Terserah Anda mau pakai ilmu pulu-pulu atau ilmu doktrin, itu urusan Anda itu. Oke, ini kan Filipus lagi bertanya ayat 8-nya.
Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa tak melihat aku, telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu pada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku? Nah ini, jadi kita harus percaya. Jadi dengan percaya Yesus sama dengan percaya Bapa. Jangan dengan percaya Roh Kudus. Karena Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu satu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang jadi masalah ini di luar Yesus ini apa? Kagak cuma di loteng ini, tipe tampa ini. Sudah? Begini Pak Pendeta. Ketika Filipus mengatakan, wahai Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, maka Filipus mengatakan, apa sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tetapi kamu masih bertanya siapakah Bapa itu? Ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Nah, itu bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, bukan. Tetapi maksud daripada Yesus, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Itu kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada pada diriku. Karena di dalam Yohanes 1:18 Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anaknya yang di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi Allah itu tidak terlihat. Bahkan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk pada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Bagaimana agar kita percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah, terus kenapa Yesus mengatakan ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa? Itu maksudnya ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada padaku. Karena dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa. Sehingga Yesus mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku agar aku mempermuliakanmu di depan mereka. Sehingga coba Anda baca Yohanes 11 nomor 4. Apa bunyi Yohanes 11 nomor 4? Ketika Yesus mendengar Lazarus itu sakit, Yesus mengatakan apa? Coba, Yesus mengatakan apa? Penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan Allah dan anak Allah akan dimuliakan. Begitu. Bukan berarti aku dan Bapa adalah satu, berarti satu paket, satu. Oke, sekarang begini. Anda harus konsisten Pak Pendeta. Ya, Anda harus konsisten. Ketika kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia percaya kepada Bapa, betul? Iya. Oke, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Ketika kamu mengasihi aku, berarti kamu telah mengasihi Bapa, betul? Ya, nanti saya tanya. Ketika kamu menyalibkan aku, berarti kamu telah menyalibkan Bapa, betul? Tidak. Kan berserak. Anda cuma pilih yang bagus-bagus. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Ketika kamu mengasihi aku, berarti kamu telah mengasihi Bapa. Ketika kamu menyalibkan aku, berarti kamu telah menyalibkan Bapa. Betul? Bisa enggak lihat Bapa? Bapa itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Iya. Nah, saya tanya. Allah dalam Alkitab dengan Allah dalam Al-Quran sama atau beda? Sama, tetap cuma satu, sama. Sama. Baru kali ini saya dengar sama. Selama dengan Islam saya diskusi, baru kali ini mengaku sama. Oke. Allah di dalam Alkitab terlihat atau tidak? Tidak. Tidak. Allah di dalam Al-Quran terlihat atau tidak? Nggak tahu. Tidak terlihat. Ayo jujur. Kalau sama saya tanya.
Yesus itu Ah, adalah firman itu adalah Allah. Oke. Di dalam Quran siapa itu firman? firman itu bukan firman itu adalah Allah, tidak, itu salah terjemahan itu Pak Pendeta. Begini, Salah, begini, tidak begini. sama, Dengar, dengar, tidak dengar. sama. Dengar, dengar, dengar. Ketika di dalam Islam, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, maka kami orang Islam ini tidak pernah menuhankan Al-Quran. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, begitu juga di dalam Bible, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, maka jangan kalian tuhankan manusia itu, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Kan Yesus datang ke dunia, bahkan Yesus mengatakan di tengah-tengah Bani Israel itu, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Coba, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Cuma Pak Pendeta tidak pakai akal. Nah, sekarang begini Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya tanya sama Pak Pendeta. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini Tuhan atau bukan? Ya Tuhan lah. Oke, Tuhan. Nah, berarti menurut 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan itu tidak dapat dilihat oleh manusia dan tidak dapat terhampiri. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dihampiri ini? Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan itu? Ya melalui Yesus lah. Melalui Yesus, betul. Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Bahkan Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Gitu. Ya, kalau Allah di dalam Al-Quran dia punya anak. Hah? Allah dalam Al-Quran dia punya anak. Tidak, Anak dia Allah. tidak serupa dengan makhluk. Allah, dengar, Berarti dengar. Tuhan itu, Allah dengar. tidak sesuai Kenapa? dengan firman Tuhan, tidak sesuai. Ya, Oke. Maksud daripada anak Allah itu bagaimana? Buka Lukas 1 ayat 35. Iya, baca Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu adalah kudus, anak Allah. Iya, maksud daripada anak Allah itu apa? Allah punya anak, begitu? Iya, Yesus adalah anak Allah. Baca Matius 5 nomor 9. Baca Matius 5 nomor 9. Adakah Yesus anak Allah? Baca Matius 5 nomor 9. Baca Matius. Iya, baca Matius 5. Coba Pak Pendeta baca Matius 5 nomor 9. Jangan-jangan Pak Pendeta tidak pernah baca ayat itu. Matius 5 nomor 9. Matius 5 nomor 9. Oh, itu untuk manusia. Baca. Ya, berbagilah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus datang ke dunia membawa damai atau tidak? Iya, dia itu damai. Ya, maksud daripada anak Allah itu orang yang membawa damai. Israel dikatakan anak Allah, Salomo dikatakan anak Allah. Jadi orang yang dikatakan anak Allah itu orang membawa damai. Sehingga di dalam Matius 5 nomor 9, siapa yang membawa damai maka dia disebut anak-anak Allah. Kenapa Yesus dikatakan anak tunggal Allah? Karena memang satu-satunya utusan cuma dia pada waktu itu. Kalau dua berarti bukan anak tunggal lagi. Karena cuma satu-satunya utusan dia, makanya dikatakan inilah anak tunggal Allah Bapa. Maksud daripada apa? Yesus datang ke dunia itu untuk membawa kedamaian. Dia satu-satunya utusan Tuhan. Maka diberikanlah kepada dia mujizat-mujizat. Yang ketika mujizat itu dia diperlihatkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingi dia,
agar orang-orang itu percaya kepadanya bahwa dia ini adalah utusan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaraan dia, Yesus, di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Makanya ketika Yesus menghidupkan orang mati, Lazarus, itu dilakukan oleh Bapa melalui pelantaran Yesus. Karena di dalam Yohanes 3 nomor 4, Nikodemus mengatakan kepada Yesus, "Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Tuhan tidak menyertai." Kalau Iya, di dalam sekarang Islam itu, jika Tuhan tidak menghendaki. Ya, Begitu. sekarang saya tanya. Hmm. Sekarang sudah tanya, sudah berubah Allah dalam Alkitab beda dengan Allah Al-Quran, sudah beda. Tidak. Maksud daripada anak Allah, dengar dulu, maksud daripada anak Allah itu bukan Allah punya anak. Anak Allah itu orang yang membawa damai. Makanya Israel dikatakan anak Allah. Salomo dikatakan anak Allah. Yesus dikatakan anak Allah. Bahkan kita saja ketika kita membawa damai, maka kita disebut anak-anak Allah. Karena makna daripada anak Allah itu adalah orang yang membawa damai. Jadi siapapun dia yang membawa damai, maka disebut anak-anak Allah. Begitu. Sekarang begini Pak Pendeta. Di dalam Al-Quranul Karim, ya, apakah Allah itu dia beranak dan diperanakan? Tidak. Walam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Sama juga dengan di Bible. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Allah di dalam Al-Quranul Karim sang pemberi rizki. Wamur ahlaka bisolati wastobir alaiha lanas'aluka rizkon nahnu narjukuka wal akhibatul litaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Nah, Tuhan di perjanjian lama sama. Di Mazmur dikatakan apa? Jika kamu merasa kekurangan, mintalah kepada Tuhan, maka dia akan memberikan kepadamu dengan secukupnya. Nah, ketika Tuhan di perjanjian baru merasa lapar, berbeda. Nah, ketika Allah di dalam Al-Quran mengatakan apa? Dia tidak dapat dijangkau oleh mata. Dia tidak bisa dilihat oleh mata. Di dalam perjanjian lama juga sama. Tidak ada yang bisa melihat engkau, karena engkau begitu besar. Sama. Coba. Iya. Terus ayo, di dalam Al-Quran, Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Di dalam Bible, perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi mengatakan, tidak ada yang sama seperti engkau. Sama atau tidak, coba? Bagaimana Anda? Sekarang di Al-Quran sampai Allah mengutus apa? Di Al-Quran mengutus Muhammad. Seluruh para nabi itu diutus oleh Tuhan. Ya, kalau Muhammad diutus enggak? Diutus. Quran surah Al-Ajab ayat 40 kan? Ayat 70 atau 40 itu? Muhammad diutus. Ya. Berarti dia sama dengan Tuhan. Muhammad diutus. Dengar. Nabi Muhammad bukanlah seorang bapa daripadamu, melainkan dia adalah utusan hamba Tuhan, utusan dari Allah, penyempurna para nabi. Quran surah Al-Ajab ayat 40 apa 70 itu. Silakan dilihat di situ. Nah, Yesus juga seperti itu, diutus. Coba Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta. Pak Pendeta minta tolong Pak Pendeta baca Yohanes 3:3-4. Iya, sedangkan Apa Allah bunyi? saya tidak mengenal Muhammad. Bagaimana itu? Coba Yohanes 3:3-4. Coba Yohanes 3:3-4. Coba baca Kenapa ya? Yohanes 3:3-4. Kenapa Yohanes 3:3-4? Coba Yohanes 3:3-4. Apa dia? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang akan menyampaikan firman Allah. Karena Allah menggunakan rohnya Di yang dalamnya? tidak terbatas.
tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Ya, diutus Allah lah. Oke, diutus. Berarti Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Firman Allah. Iya, ketika kita mengikuti Musa saat dia menyampaikan firman Allah, kita selamat atau tidak? Ya, selamat kalau dia Selamat. Berarti Musa juru selamat atau tidak? Mempersembahkan korban di bait Oke. Allah. Berarti Musa juru selamat atau tidak? Musa bukan juru selamat. Bahaya Anda ini. Ayo, jujur. Mau saya buka datanya? Mau saya buka datanya? Kenapa? Mau? Kenapa? Oke, Juru baik. selamat hanya bagi Israel saja, bukan seluruh dunia. Oke. Iya, semua begitu. Buka. Begini Pak Pendeta. Buka, Seluruh para nabi terdahulu itu, jadi Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus para nabi itu di tengah-tengah bangsa Israel, di kaum Yahudi. Iya. Mereka Tapi itu selalu diutus, dengar. Musa diutus tengah-tengah Bani Israel. Yesus diutus di tengah-tengah Bani Israel. Tetapi Bani Israel mereka punya kelakuan ini selalu membunuh para nabi. Setiap Allah mengutus nabi mereka bunuh, setiap mengutus nabi mereka bunuh. Sehingga Israel itu dikenal sebagai pembunuh para nabi. Ketika Israel sudah dikatakan pembunuh para nabi, ini Kristen pula dikenal sebagai pembunuh para Tuhan. Gini Pak Pendeta, di Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah maka siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah. Ketika saya sama Pak Pendeta hidup di zamannya Nabi Musa, maka jalan satu-satunya, jalan dan keselamatan hidup satu-satunya kita harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Nabi Musa kembali kepada Tuhan, Tuhan mengutus lagi Yesus ke dunia. Maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup pada zaman itu, kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, maka Tuhan mengutus lagi Nabi Muhammad SAW. Jadi, nabi-nabi terdahulu itu hanya diutus untuk bangsa Israel. Tetapi Nabi Muhammad ini diutus bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad selain membuat rahmat untuk alam semesta ini. Jadi Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Di dalam Al-Quran juga ada. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Saya tanya sama Pak Pendeta nih, kalau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, sudah dihapus oleh Tuhan, tempat kita di mana Pak Pendeta? Surga lah. Di sorga. Nah itu. Asyhadu. Di surga itu jadi Pak Pendeta masih berpikir ini. Ya Pak Pendeta, cerita ini orang yang 20 juta per bulan nih. Orang percaya kepada dosanya ditebus. Gimana? Orang yang percaya kepada Tuhan dosanya ditebus. Iya, kita sekarang begini Pak Pendeta. Beginilah. Saya simpel sama Pak Pendeta nih. Di dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti percaya kepada Yesus ini sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Sebagai Tuhan lah. Mana dalilnya? Carikan saya. Carikan saya hidup yang kekal itu apabila kita percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Carikan sama saya, kalau dapat baptis saya malam ini. Silakan. Carikan data sama saya, hidup yang kekal itu apabila kita menuhankan Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Ya.
Hidup yang kekal itu dengan cara menuhankan Yesus, maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Carikan buat saya, malam ini baptis saya satu keluarga. Oke. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kan sering berdoa minta jalan kan. Nah saya sekarang Kenapa dibahas jalan? kan selalu Muslim itu kan berdoa Begini, minta jalan. begini. tunjukkan Iya, jalan. saya ulangi sekali lagi. Di dalam Jalan Yohanes Tuhan. 3 sabar. Di dalam Yohanes 3 nomor 16 dikatakan seperti ini. Di dalam Yohanes 3:16, dengar Pak Pendeta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, Anda mengatakan tadi untuk mendapatkan hidup yang kekal itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Mana datanya? Setahu saya, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Sekarang Anda carikan saya data, dengan menuhankan Yesus maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Carikan data. Kalau ada, baptis saya satu keluarga malam ini. Oke, bagus. Jadi Pak Loding mau dibaptis supaya dia selamat ya. Jadi gini, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus banyak, akulah jalan, kebenaran dan hidup kekal itu. Kenapa saya katakan hidup kekal? Karena dia saja yang bisa membawa manusia kepada kehidupan kekal. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, tidak ada selain di dalam Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada. Hari ini baptis sudah cepat. Sudah? Tidak ada. Mana datanya? Itu tadi saya baca. Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah 4 ayat 12. Ayo, baptis sudah. Kita selamat. Nyambung tidak? Ini pertanyaan saya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, Anda mengatakan tadi, hidup yang kekal itu menuhankan Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan. Betul kan? Iya. Nah, di mana datanya hidup yang kekal itu percaya Yesus sebagai Tuhan? Datanya di mana? Oke. Yohanes 13:13. Yesus itu memang Tuhan. Berubah lagi. Hanya Yesus yang berkata, aku Tuhan, dan perkataan itu benar. Coba tunjukkan di dalam Al-Quran ada yang mengaku dia Tuhan. Nah, coba buka di Al-Quran. Saya akan cari di sini. Ada yang mengaku di Al-Quran dia Tuhan. Bagaimana? Yohanes Sedangkan berapa tadi? Muhammad saja tidak mengaku kalau dia Tuhan. Ya memang dia bukan Tuhan. Buat apa dia mengaku Yesus? Yohanes sabar. Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 6. Bukan Yohanes 13:13 tadi? Oh, Yohanes 13:13. Betul itu? Iya. Yohanes 13:13. Sabar. Cuma Yesus yang mengaku dia Tuhan. Coba. Coba baca. Yohanes 13 ayat 13, coba baca. Iya. Terjemahan apa itu? Coba. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. mana Tuhan? Salah ayat. Terjemahan lain. PB. Apa? Salah ayat? Nah, ini saya tunjukkan ini. Saya tunjukkan.
Saya tunjukkan. Iya, jadi benar yang mana? Yang punya saya apa punya Pak Pendeta? Saya punya lah. Berarti yang ini salah. Ya, salah, ini yang benar. Yang punya Salah. Astagfirullah. Pak Pendeta, hidup yang kekal itu, maka kita harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya kami orang Islam itu sangat percaya Yesus itu adalah juru selamat, tapi bagi Bani Israel. Coba Anda baca kisah para, oke. Bisakah Anda, saya minta tolong sama Anda bacakan kisah para rasul 13:23. Coba. Kisah para Baca rasul dulu. 13:23. Dan saya butuh kejujuran dari Pak Pendeta nih. Kisah para rasul 13:23. Kalau saya tunjukkan kalau Yesus itu datang untuk dunia, bagaimana? Tunjukkan sama saya kisah para rasul 13, bacakan sama saya kisah para rasul 13:23. 13:23. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Oke, Pak Pendeta orang Israel atau bukan? Ya, Israel. Orang Israel. Siapa yang keturunan Israel? Nenek atau kakek atau siapa yang Israel? Mungkin HP yang beli dari Israel atau apa? Mana? Siapa yang Israel? Semua yang percaya Yesus itu mereka adalah anak Abraham. Iya. Tidak, bukan itu yang saya tanya. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Pak Pendeta Bani Israel atau bukan? Kita sisanya. Jadi Kristen ini sisa-sisa Bani Israel ya? Ya? Kira-kira Itu gitu. Pak Pendeta mengaku begitu. Pak Pendeta mengaku begitu bertentangan tidak dengan Wahyu 3 nomor 9? Apa waktu Wahyu itu? Coba baca Wahyu 3 nomor 9. Baca yang keras biar pada dengar juga. Ayat 8 saya suka baca ayat 8. Ayat 9, kenapa 8? 8 dulu baru 9. Pilih-pilih ayat ya. Pilih-pilih ayat ya. Kalau ini bahaya kalau cuma dapat tahu ini saya pilih ayat. Coba baca. Baca Wahyu 3 nomor 9 dulu coba. Wahyu 3 nomor 9 coba baca. Saya mau dengar. 8 dulu baru 9. Oh, 8 dulu baru 9. Oke. Mudah-mudahan tidak loncat langsung ke 10 ya. Coba. Coba baca dari 8 dulu. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihat aku telah buka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu segala kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Engkau tidak menyangkal namaku. Lihat beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka menyebut dirinya Yahudi, tetapi sebenarnya mereka tidak demikian, melainkan berdusta. Aku akan mengirim mereka datang dan
Berarti Pak Pendeta sudah berdusta. Pak Pendeta sudah berdusta mengakui orang Yahudi padahal bukan orang Yahudi. Maka mereka itu jemaat. Tidaklah, saya mengakui Ya silakan dibantah, diluruskan. Ya silakan. Iya. Artinya begini, ada Israel secara jasmani, ya, ada Israel secara rohani. Ya saya lah Israel rohani. Ini parah nih. Di mana dalilnya itu Israel secara rohani? Coba jelaskan sama saya dulu, coba. Kalau saya berarti saya juga bisa katakan bahwa saya ini keturunan Cina. Cina rohani karena saya punya HP di rumah itu Cina semua. Coba bagaimana itu Israel rohani, coba. Bagaimana? Coba jelaskan sama saya mau dengar. Oke. Ya, juru selamat itu kan datang dari Israel. Ya, juru selamat. Benar, kita percaya Yesus itu juru selamat dari Israel. Bagaimana? Iya, berarti percaya memang dia juru selamat, bukan Tuhan kan? Nah, siapa yang bilang dia bukan Tuhan? Di mana ayat mengatakan dia Tuhan? Oke, Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9, hati-hati loh. Pegangan ya. Hati-hati. Pegangan situ. Oke, Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Ya. Itu artinya bahwa Yesus itu dalam jasmanianya Allah ada dalam dia. Oke. Nah, jadi kita harus percaya kepada Allah. Oke, baik. Seluruh kepenuhan kealahan berdiam secara secara apa? Keputar. Coba Kolose 2 nomor 9 tadi. Iya. Dalam jasmania Yesus, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia. Dalam jasmani Yesus, seluruh kepenuhan kealahan. Betul? Iya. Jasad ini tubuh atau bukan? Tubuh. Tapi Yesus tubuh kemuliaan. Oke. Mayat Yesus Tuhan atau bukan? Ya, tubuh kemuliaan dia. Ya, Tuhan mayat lah. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti mayat Tuhan. Iya. 1 Korintus. Berarti Tuhan punya mayat ya? Iya. Justru dia mati di kayu salib itu karena mengasihi kita. Makanya kita harus pergi memberitakan tentang Yesus. Karena berarti yang mati di kayu salib itu Tuhan. Iya, Tuhan lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Yang penting lancar ya, Pak Pen ya? Pak Pen. Iya. Yang penting lancar ya? Iya, itu temannya. Poinnya di sini. Yang penting lancar. Coba Pak Pendeta. Nah, coba Pak Pendeta baca apa begini. Ketika Pak Pendeta berdoa kepada Yesus, itu menandakan Pak Pendeta seorang Tuhan atau seorang hamba? Seorang hamba lah. Seorang hamba. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu menandakan Yesus seorang Tuhan apa seorang hamba? Ya, seorang hamba. Hamba, bukan Tuhan. Hamba Tuhan. Coba ini logika yang simpel. Ketika Pak Pendeta berdoa kepada Yesus, itu menandakan Pak Pendeta seorang hamba, betul? Ya. Nah, ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Allah Bapa, itu menandakan Yesus seorang Tuhan apa seorang hamba? Seorang hamba. Seorang hamba. Ketika Yesus jadi hamba, siapa Tuhannya?
Ya, dia Tuhannya. Berarti Yesus hamba Tuhan Yesus. Ya, Yesus hamba Astaga. dan plus Tuhan. Kalau Tuhan saya Bagaimana itu, bisa Pak Pendeta? Yesus hamba Tuhan Yesus, ya Allah ya Rabbi. Kelas pendeta loh ini. kenapa? Kok takut dengan Yesus? Bukan takut dengan Yesus Pak Pendeta. Di mana sampai sekarang Anda tidak bisa membuktikan di mana Yesus itu adalah Tuhan. Jadi di Taman Getsemani itu Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Iya, dalam dirinya ada Allah. Jadi dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya, kepada dirinya ada yang ada Allah dalam diri. Pak Pendeta pernah ke pasar lihat orang ngomong sama dirinya sendiri? Terus Itu orang apa? beda lah Yesus yang orang-orang sana. Bukan semacam itu. Memang berat teman-temannya. Cerita Pak Pendeta memang berat ya. Cerita kalau mau tinggalkan ini kan, iya kan? 20 juta per bulan. Benar tidak Pak Pendeta? Makanya cepat-cepat masuk Kristen sudah, supaya cepat. Masuk Kristen apa? Masuk Kristen enggak usah pakai akal itu. Bagaimana pakai akal? Kalau di ulangan, coba Pak Pendeta, kalau di ulangan 18:18 itu yang berkata siapa itu? Yang berfirman siapa di ulangan 18:18 itu? Ini nih, saya dapat ayat yang bagus ini buat kita. Coba. Roma Coba, 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah bangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, itu perkataan siapa? Iya, Paulus ini lewat firman Allah. Jadi kita ada jemaat di Roma. Jadi bagaimana perkataan Paulus itu bertentangan dengan Matius 11:25. Coba Anda baca Matius 11:25. Bertentangan. Nah, ada tuh Alkitab bertentangan. Pak Pendeta. Ini orang baca. Iya, bertentangan dengan Matius. Coba Anda baca saja Matius 11:25. Matius 11:25. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur pada Allah Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus di situ siapa yang Tuhan langit dan bumi? Iya, Bapa. Bapa, berarti Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan di bumi dan di sorga. Berarti ada berapa Tuhan? Cuma satu Tuhan. Enggak apa-apa Pak Pendeta, yang penting bisa jawab yang penting bisa jawab daripada hilang lagi 20 juta per bulan ini. Ya Allah Pak Pendeta. Entah apa yang merasuki Anda sehingga Anda mengatakan seperti itu. Tidak ada kasihan Pak Pendeta. Ya Allah ya Rabbi. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya, saya tanya sama Pak Pendeta dulu. Pak Pendeta, Tuhan ini sang pemberi firman atau sang penerima firman? Ya, dialah firman itu. Pemberi bukan penerima, dialah memang firman. Gimana? Dia bukan pemberi, memang dia firman. Yesus menerima firman dari siapa? Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke. Firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Tidak bisa berpisah. Tidak bisa berpisah. Berarti Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia, Allah juga menjadi manusia. Ya, Allah berdiam di dalam dirinya. Ketika Allah menjadi manusia, bertentangan tidak bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Nah, Ya, tidaklah. Anda ini baca Bible dari segi mana, Kak, Pak Pendeta? Coba baca bilangan, coba baca bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga ia menyesal. Iya, kalau Tuhan kita itu telah dinubuatkan untuk datang ke dunia. Di mana nubuatannya Tuhan datang ke dunia? Di mana nubuatannya? Coba kasih sama saya. Nubuatannya di mana? Di mana ayatnya? Nubuatan Tuhan datang ke dunia. Mika 5 ayat 9. Mika 5 ayat 9. Mika 5 ayat 1. Mika. Tar. Mika 5 ayat 1. Ayat 1. Mika 5 ayat 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar itu. Mika. Waduh. Iya, Mika. Coba baca. Mika 5:1. Mika 5 ayat 1, tapi engkau hai Bethlehem. Kalau di Alkitab ayat 1, kalau di elektronik ayat 2. Raja Mesias penyelamat Israel. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Yesus itu keturunan dari Yehuda. Keturunan Yehuda. Terus lahirnya di Bethlehem, kota kecil itu. Ya, dia disebut dalam Yesaya 9 ayat 5, dia disebut penasihat ajaib, Raja kekal, Bapa damai, Raja damai, Bapa yang kekal. Di dalam Yesaya 9 ayat 5. Terus berarti Ulangan 18:18 nubuatan untuk siapa? Ulangan 18:18 nubuatan untuk siapa? Itu tentang Tuhan yang janjinya. Iya, untuk siapa nubuatan 18:18 itu? Nah, ayo. Untuk siapa? Nubuatan di Ulangan 18:18. Coba Anda baca. Seorang nabi aku bangkitkan bagi mereka di antara mereka seperti engkau ini. Aku akan memfirmanku dalam mulutnya, dan engkau akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Iya. Itu nubuatan untuk siapa? Yesus tuh. Oke, yang berkata itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan lah. Tuhan berkata bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi atau seorang Tuhan. Iya, mereka akan disebut dia nabi Tuhan, sama. Bagaimana Anda ini, ya Allah? Pendeta kok jadi begini ya, pendeta ini begini? Kenapa Pak Pendeta? Maksudnya itu pembelajaran dari mana itu Pak Pendeta? Iya, mereka serahkan murid-murid Tuhan saja. Dia bertanya, menurut aku. Bukan, Ulangan 18:18 itu kan seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu, dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Itu nubuatan untuk
Yesus, betul? Hmm. Nah, Kok tahu? berarti yang berkata itu Tuhan. Tuhan mengatakan seorang nabi akan dia bangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudaramu yang sama seperti kamu, wahai Musa. Jadi siapa itu yang Tuhan berkata? Siapa seorang nabi itu? Ya, Nehemia lah berkata kepada bahwa Iya, siapa seorang nabi itu? ya itu nubuatan. Nubuatan itu sesuatu yang akan terjadi, akan datang. Saya tanyakan, siapa seorang nabi itu? Siapa? Siapa seorang nabi itu? Siapa? Ya itu kan nubuatan. Seorang nabi itu kan siapa? Nanti dia akan datang. Itu kan nubuatan. Iya, seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu. Dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya. Dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Itu nubuatan untuk siapa? Ya untuk para nabi. Bukan Yesus. Yesus juga. Semua murid-murid. Kan Tuhan pakai semua orang. Oke, berarti nubuatan tentang kedatangan nabi, bagaimana yang datang Tuhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman Pak Pendeta ini tuh yang penting dia bisa jawab biar jemaat-jemaat dia, wih hebat pendeta kami nih, kamu mesti kasih kencang perpuluhan ini. Ya kan? Yang penting bisa jawab, betul tidak Pak Pendeta? Kasih perpuluhan itu seharus, karena apa? Mau Iya, harus kasih. Makanya bawalah persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan akan kubungkam tingkat-tingkat berkat-Mu. Jadi kalau ada jemaat yang tidak bawa perpuluhan, bagaimana Pak Pendeta? Usir dari gereja? Tidak usir. Harus bawa. Harus bawa. Harus bawa. Mau diberkati. Bawa. Kalau misalnya mereka tidak bawa ini, bagaimana itu? Ya, ditagih ke rumah. Minggu depan disuruh bawa ya. Oh, minggu depan. Kalau minggu depan dia tidak bawa, langsung ditagih ke rumah. Tidak juga. Kalau mau diberkati harus menabur benih. Iya. Harus demi ya perpuluhan itu. Jadi Pak Pendeta punya jemaat berapa orang Pak Pendeta? Kalau ada saudara-saudara di sini yang merasa diberkati lewat diskusi ini, beri Pak Loding, karena Pak Loding juga memberitakan tentang Yesus. Coba Pak Pendeta ceritakan dulu, semangat ceritakan bagaimana sehingga Pak Pendeta meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Coba, saya siap mendengar. Coba silakan. Okay. Coba beritakan Injil kepada saya. Coba cara Pak Pendeta memberitakan Injil kepada saya. Silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi begini saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan itu mengasihi saudara karena bentuk mengasihinya dia mengorbankan dirinya bagi kita supaya semua orang yang percaya kepada Yesus itu kan selamat. Boleh dicari di buku apapun, Alkitab bilang begini, di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan, tidak ada tempat lain, saudara. Maka Alkitab bilang begini, dia datang dari sorga, turun ke bumi menjadi sama dengan manusia, supaya ketika kita mengenal lebih dalam Yesus ini, dialah yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Banyak orang berdoa minta jalan. Alkitab bilang dialah jalan kebenaran dan hidup itu. Ya, jadi kalau Yesus itu katakan mari kita percaya, ya, karena Alkitab bilang begini, setiap orang yang percaya kepadanya, Yohanes 1 ayat 12, mereka disebut anak-anak Allah. Ya, nah di luar Yesus kita adalah anak-anak gelap. Ya, maka Alkitab bilang begini, orang yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Allah. Alkitab bilang begini, dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali sama seperti dia terangkat ke sorga. Dia datang menghakimi orang yang
hidup dan mati. Hanya mereka yang tercatat dalam kitab kehidupan lah yang masuk dalam kerajaan sorga. Yang tidak tercatat buang ke dalam neraka. Nah, itu dicatat dalam Wahyu 20 ayat 15. Ya, kesempatan kita bertobat saat kita bernapas hari ini. Belum tentu besok pagi kita masih ada, kalau Tuhan pun izinkan. Tapi kalau hari ini kita mendengar dan percaya, ada saudara-saudara percaya kepada saya hamba Tuhan yang membawa berita ini, Anda akan selamat. Markus 16 ayat 16. Mereka yang percaya akan perkataan ini dan memberi diri dibaptis, mereka akan selamat. Kan tadi Paulus diminta dibaptis. Tapi mereka tidak percaya, Alkitab bilang mereka mati. Hari ini mati, ya. Mati bukan secara fisik ini, tetapi rohani mereka mati. Mereka ditolak oleh Tuhan sendiri. Bukan saya menolak, Tuhan yang menolak. Ya. Jadi kalau mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan hidup. Ya. Sekalipun mereka sudah mati, mereka akan hidup. Karena Alkitab bilang begini, hanya Dia yang dapat membawa kepada kehidupan kekal. Di luar Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada keselamatan. Hanya kepada Yesus saja keselamatan itu. Ya, jangan keraskan hatimu. Ya, organisasi tidak akan menyelamatkan. Ya, kita punya saudara-saudara juga tidak akan menyelamatkan. Karena apa? Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Jadi kita bersyukur kita punya Yesus, ya, yang luar biasa, ya. Saya mengajak kita harus percaya kepada Dia, karena ini firman Allah. Di luar Yesus binasa. Terima kasih Pak Lodi telah mengizinkan saya untuk beritakan Injil. Oke, siap. Luar biasa teman-temannya. Ini kalau sudah disuruh ulang narasinya pasti berbeda ini. Oke. Tiba-tiba Anda khotbah begitu, terus ditanya sama jemaat, Pak Pendeta, dari khotbah Pak Pendeta yang tadi itu, tapi kenapa kok saya bingung ya di Matius 12:15. Nah, itu bagaimana Pak Pendeta? Coba bacakan. Matius 12:15. Matius 12:15. Perikopnya apa itu? Kok bingung ya? Iya, Matius 12:15. Perikopnya apa? Coba baca. Matius 12:15. Yesus sama Tuhan. Apa bunyinya apa? Apa bunyinya? Yesus hamba Tuhan. Nah, kalau ditanya begini, misalnya jemaat tanya, Yunus hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Pak Yunus? Ya, Yesus lah. Yesus. Nah, kalau di situ tertulis Yesus hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Yesus? Ya, Tuhan. Anja. Begini, loading hamba Tuhan. Siapa Tuhan loading? Allah Subhanahu wa taala. Yunus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Pak Pendeta Yunus? Yesus. Nah, di situ tertulis Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhan Yesus? Ya, Tuhan lah. Anja. Untung teman-teman di gereja itu tidak ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab, Pak Pendeta dipukul di atas mimbar itu, Pak Pendeta. Anda menyampaikan Yesus hamba Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Habis coba. Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba itu siapa? Tuhan itu siapa? Coba. Kalau jemaat tanya nih misalnya. Oke. Ya, Yesus itu dia datang memberi diri sebagai hamba, ya. Hamba. Melayani kita, ya. Oke, berarti bukan Tuhan. Dia disebut anak Allah, anak Tuhan sendiri. Iya. Gitu. Kalau mereka tanya, berarti Pak Pendeta ketika Yesus jadi hamba, siapa Tuhannya? Kalau Yesus jadi hamba, siapa Tuhan? Ya, Tuhan lah. Iya, siapa? Misalnya mereka tanya, Pak Pendeta, ketika Yesus menjadi hamba, siapa Tuhannya? Siapa Tuhan? Ya, Tuhan lah, siapa lagi?
Ketika Yesus, oke beginilah. Pak Pendeta sepakat tidak? Di dunia ini cuma ada dua, pencipta dan ciptaan. Betul? Oke. Yesus ini yang mana, pencipta atau ciptaan? Pencipta. Pencipta. Yang mati di kayu salib itu pencipta berarti? Anak Allah lah. Yang mati di kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Pencipta lah. Pencipta mati. Iya, mati dan bangkit. Astagfirullah. Sudah. Teman-teman, ada yang dokter di bawah? Tolong kasih keluar obat suntik mati atau apa? Mana ada pencipta mati? Bagaimana Pak Pendeta ini kasih? Ini kalau begini ya Allah, bagaimana Pak Pendeta mau membaptis orang kalau seperti ini? Jadi kalau Tuhan caranya? Kalau Tuhan tidak mati, maka orang-orang yang mati terdahulu itu tidak akan selamat. Makanya ketika dia mati, dia turun ke alam maut, memberitakan Injil sana, membebaskan mereka yang mati, lalu dia bangkit dari antara orang mati. Ya, ini kayaknya tidak bisa pakai data. Baik. Menurut Pak Pendeta, Tuhan itu maha kuasa tidak? Kita 5 menit lagi, karena kita sudah mau. Mulai dia. Oke. Kita pergunakan waktu 5 menit ini. Menurut Pak Pendeta, Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Maha kuasa. Bisa tidak Tuhan mengampuni dosa manusia tanpa ia turun ke dunia? Tidak bisa. Tuhan maha kuasa atau tidak? Maha kuasa lah. Maha kuasa. Bisa apa saja? Ya. Bisa. Bisa tidak Tuhan mengampuni dosa manusia tanpa harus turun ke dunia? Ya. Sekarang dia sudah perlu turun lagi. Bisa tidak Tuhan mengampuni dosa manusia tanpa turun ke dunia? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Terus kenapa Tuhan turun ke dunia? Ya, dia cuma turun 1 kali. Sebagai manusia. Jadi teman-teman, Pak Pendeta ini yang penting dia bisa jawab itu. Makanya dia itu di Komal mana saja dia main naik saja. Ditanya ya, yang penting dia bisa jawab. Kalian mau bilang apa, yang penting sebentar lagi mau gajian ini. Ya kan? Beda sama kita Islam. Kalau kita Islam itu kan kita harus bersusah payah. Kalau mereka kan jawab-jawab kok begitu ya kan? Yang penting bisa jawab Pak Pendeta Ya iyalah. Iya. Mau jujur atau tidak jujur yang penting bisa jawab Jujur semua itu tidak ada yang Setiap kata-kata kita dipertanggungjawabkan. Kenapa jujur itu? Yesus datang ke dunia sebagai hamba apa sebagai Tuhan? Sebagai hamba dan Tuhan. Berarti dialah hamba, dia juga Tuhan. Iya iyalah. Berarti Tuhan yang merangkap menjadi hamba ya? Iya. Ini sama seperti apa Dracin ya, drama Korea cinta begitu kan? Anak CEO menyamar menjadi ya office boy begitu ya? Iya. Kurang lebih seperti itulah. Iya. Kalau Yesus bisa bisa menjadi raja, menjadi Tuhan, bisa juga menjadi hamba seperti manusia. Hamba dan manusia.
Saya kira cukup ya Bang Loding, makasih Ya. banyak sudah mengizinkan Ya, Pak Pendeta. saya naik ke Ya, terima kasih. forum ini. Yang penting bisa jawab Pak Pendeta ya. Orang mau bilang apa yang penting bisa jawab ya. Ya, makasih ya, kepada Ya. pendukungnya Pak Loding. Sehat-sehat Pak Loding dan keluarga. Terus beritakan tentang Yesus. Oke. Tapi Pak Pendeta, ini saya tanya nih, Pak Pendeta mau tidak kalau saya murtad nih? Serius. Ini serius 700 nih. Hah? Itu pilihan. Oke, kalau murtad itu jaminannya apa Pak Pendeta? Coba sedikit saja baru turun. Iya, murtad itu tuh jaminannya adalah penderitaan. Itu jaminannya. Maksudnya? Ya, pikul salib lah. Pikul salib. Iya. Kalau orang tidak pikul salib, Seperti tidak apa? layak di hadapan Tuhan. Oke. Jadi kalau misalnya Pak Pendeta, saya ini jujur Pak Pendeta ya. Saya ini tuh pengen sih murtad Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta sudah kasih banyak wajangan, cuman ini ada satu ayat yang masih menjanggal di saya punya apa Pak Pendeta nih. Coba Pak Pendeta baca 1 Timotius 4 nomor 1. Tetapi roh dengan tegas, coba baca Pak Pendeta. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu ada orang yang akan murtad. Lalu itu roh-roh penyesat dan ajaran sesat, setan-setan. Makanya jangan Masa saya mau murtad mau ikut begitu kan tidak mungkin Pak Pendeta. Itu Pak Pendeta, nanti kita tunggu revisi ulang lah. Siapa tahu dirubah kan? Gitu kan? Iya. Sebenarnya itu yang menjanggal sih. Iya, itu kan ayat buat saya supaya jangan murtad, jangan ikut setan-setan. Bukan. Oh, berarti saya tidak boleh murtad kan? Itu pilihan. Saya mau milih bagaimana kalau saya murtad? Berarti apa kata Timotius? Menyembah roh-roh? Iya, itu murtad. Saya. Bukan dari Pak Loding yang murtad. Ya Allah ya Rabbi. Oke Pak Pendeta, siap. Nanti kita bertemu lain waktu. Intinya yang penting bisa jawab saja. Ya. Yuk. Pokoknya Pak Pendeta itu yang penting bisa jawab. Bagaimana kita mau murtad kalau menyembah roh-roh jahat?